Kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi terangkum dalam KPK 24 Jam. KPK mengeksekusi putusan etik Dewan Pengawas atau Dewas terkait pelanggaran di rumah tahanan atau rutan KPK pada 78 pegawai terperiksa di Gedung Juang KPK Senin 26 Februari. Putusan tersebut berupa sanksi etik berat permintaan maaf secara langsung dan terbuka. KPK terus berkomitmen untuk meningkatkan integritas seluruh pegawainya, salah satunya melalui pelaksanaan putusan Majelis Etik Dewas KPK. Kasus pelanggaran di rutan KPK merupakan hal serius yang mencoreng nama baik KPK dan menghambat upaya pemberantasan korupsi. Secara paralel, KPK juga sedang menangani dugaan tindak pidana korupsinya melalui Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi. Perkara ini sudah disepakati dalam gelar perkara untuk naik ke proses penyidikan. KPK terus berupaya mengoptimalisasi barang rampasan atau aset recovery yang berada di rumah penyimpanan benda sitaan dan rampasan atau rukbasan. Didukung dengan fasilitas yang memadai, barang rampasan yang ada di rukbasan saat ini bisa diberikan tempat yang layak untuk menjaga keamanan serta kualitas barang, sehingga mengurangi depresiasi nilai aset pada saat proses lelang. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi atau Labuksi KPK, Mungki Hadi Pratikto, dalam pembukaan pendidikan dan pelatihan praktek kerja lapangan Kejaksaan Agung di Rukbasan KPK. Sebelumnya, KPK dan Kejaksaan Agung menggandeng United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC untuk penyusunan pedoman standar nasional pemeliharaan barang bukti dan aset sitaan agar kompetensi KPK dan Kejaksaan Agung dalam pemeliharaan barang bukti dan aset sitaan dapat meningkat. Proses perekaman sidang sepanjang tahun 2023 telah menggunakan banyak anggaran dan melibatkan berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda. Ada sekitar 100 kasus korupsi dan lebih dari 1.000 persidangan lainnya yang dicatat di Bank Data KPK. Dalam workshop, meningkatkan kemanfaatan serta efektivitas rekam sidang pidana korupsi dan evaluasi rekam sidang tahun 2023. Pimpinan KPK, Johanis Tanak, berharap bahwa peningkatan pemanfaatan dan efektivitas rekam sidang, baik itu untuk sidang korupsi maupun jenis persidangan lainnya, dapat membantu memperbaiki kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan di Indonesia. Semua pihak, termasuk masyarakat umum, dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil di Indonesia. Royal Canadian Mounted Police atau RCMP mengunjungi rumah penyimpanan benda sitaan dan rampasan atau rukbasan KPK. Dalam kesempatan itu, baik KPK dan RCMP saling bertukar pengetahuan perihal pengelolaan barang rampasan hasil tindak pidana korupsi. Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi atau Labuksi KPK, Mungki Hadi Pratikto, menyambut baik kedatangan delegasi RCMP di rukbasan. Selain pertukaran pengetahuan terkait barang rampasan, delegasi RCMP berkesempatan melihat langsung aset sitaan yang disimpan di rukbasan KPK, mulai dari ruang penyimpanan kendaraan roda 2 dan roda 4, ruang penyimpanan barang mewah, ruang penyimpanan emas, ruang penyimpanan dokumen penting, hingga melihat langsung teknologi perawatan kendaraan. Fenomena korupsi di Indonesia saat ini menjadi permasalahan yang cukup serius untuk diselesaikan, mulai dari suap-menyuap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan lain sebagainya. Sebagai langkah konkret dalam memberantas korupsi, pembekalan atau pendidikan anti korupsi harus dilakukan sejak dini, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA atau SMK, hingga perguruan tinggi. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, diundang oleh Universitas Mula Warman sebagai narasumber kuliah umum dalam kegiatan wisuda di Universitas Mula Warman. Dikatakan Tanak, praktik-praktik korupsi di negara Indonesia merupakan hal lumrah yang kerap terjadi saat ini. Menurutnya, praktik tersebut harus dicegah dan diberantas karena sangat merugikan negara dan masyarakat.
Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan terakhir di bulan Februari tahun 2024 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.